Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al hajja wal umrata lillah wa qurbanan li ibadati lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin wa salim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya wa nafsiya bi taqwallah li ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin Masjid Jami Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Idul Adha, tentunya mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Yang meninggal saudara kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal baiknya, Allah luaskan, Allah lapangkan di dalam alam kuburnya, dan keluarganya diberikan kesabaran. Yang pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan ibadah kurbannya juga diterima. Dan tentunya juga bagi kita yang belum mampu untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakannya. Tahun ini kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah takdirkan sebelum ajal menjemput kita, Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ziarah kubur ke Baitullah, makom baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kali ini 4 alasan kenapa kita disuruh berkorban. Yang pertama, kenapa kita disuruh kurban? Kalau bahasa santri kurban, enggak pakai bahasa umum. Kalau bahasa umum korban. Kalau korban itu yang kena musibah, yang ketabrak, yang kebakar. Kalau bahasa ibadah kurban. Qaraba yakribu kurbanan. Jadi kalimat fi'il. Kenapa kita disuruh berkurban? Yang pertama adalah barometernya iman. Iman kita kuat, iman kita mantap, pasti berkorban. Pada hari ini 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik yang diharamkan untuk berpuasa, dihalalkan untuk makan minum, bergembira, bersyukur kepada Allah. Yaitu gak ada amalan yang paling indah, yang paling hebat di pandang Allah adalah berkurban. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan nikmat sangat banyak, gak terhitung. Nikmat yang diberikan kepada kita, Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak bisa terhitung. Pasoli, maka sholatlah. Wanhar, berkorban. Kata Tafsir Munir, wanhar ini memotong hewan kurban. Bisa sapi, bisa kebo, bisa kambing, bisa domba, bisa unta. Ada yang tanya, bagaimana Pak Ustadz yang afdol? Yang afdol itu yang paling gemuk.
yang paling gemuk menjadi pilihan utama. Karena mungkin di sini sulit untuk nyari onta. Kalau di Arab onta, ada kambing, ada domba. Kalau bahasa yang paling tepat adalah cari yang paling gemuk. Karena dagingnya banyak, lebih afdol. Kenapa kita berkorban? Pertama, kita punya iman yang berkualitas, yang ingin menyampaikan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita yang pertama kita berkorban kita punya iman. Tanpa iman, yakin. Seperti hari ini melaksanakan ibadah Jumat, gak mungkin kita datang ke Masjid Al-Mukarramin ini kalau gak ada iman. Yang kedua, kenapa kita berkorban? Bukti syukur kita kepada Allah. Kalau kita bicara Quran itu 6.666 ayat. Dijadikan kesimpulan, 50%-nya jalan kebaikan menuju Allah, 50%-nya jalan kesesatan menuju setan laknatullah. Quran. Maka iman ini isinya yang pertama syukur, yang kedua sabar. Nampak jelas Nabiullah Ibrahim kesabarannya, istri Nabiullah Ibrahim kesabarannya, Ismail kesabarannya. Bukti iman, bukti rasa syukur, dan bukti kesabaran. Kenapa kita disuruh berkorban? Karena kita bukti syukur kepada Allah. Karena paham, orang iman paham bahwa tujuan kita adalah Allah. Jangan ditanya tujuan kita mau kemana. Tujuan kita mau ke Allah. Kan sering bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang kita miliki, kesehatan gak bakal lama, punya harta gak bakal lama, gak bakal ditinggalin, punya bini gak bakal lama, ada waktunya habis, kita bakal balik. Maka orang yang iman paham benar bahwa sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka ini adalah dari Allah, kembalikan kepada Allah secara dengan cara ibadah kepada Allah, melakukan ibadah kurban. Kenapa kita berkurban? Kenapa kita berkurban? Yang kedua adalah kita bersyukur. Yang ketiga, kenapa kita disuruh berkorban? Karena dengan hadis yang sangat sahih, saudara, kita bisa bayangkan secara logika, profesor mana, dokter mana yang bisa ngitung bulu binatang yang ada di kebo, di sapi, di kambing. Gak bakal ada yang bisa ngitung. Itu pahala diberikan kepada orang yang berkorban. Masya Allah. Maka kenapa kita berkorban? Iman. Kedua, kenapa kita berkorban? Syukur. Kenapa kita berkorban? Karena pahalanya sangat banyak. Maka momen ini jangan sampai disia-siakan bagi mereka yang punya harta, punya lebih. Saya di dompet nggak ada harga kambing, cuma ada 200, tapi di ATM. Sekarang bukan di dompet, berarti di ATM. Digaji dalam setahun. Baik, selanjutnya adalah kenapa kita yang keempat disuruh berkorban? Karena ibadah korban adalah ibadah sosial, ibadah menyenangkan kepada sesamanya, ada sosialisasi, ada silaturahim, ada kepekaan, ada kepedulian. Allah punya sifat kasih sayang, Rasulullah punya sifat kasih sayang. Kita pengen diakui hamba Allah, kita pengen diakui umat Rasulullah. Laksanakan ibadah kurban sebagai bukti kita, rasa sosial kita, rasa peduli kita, rasa dermawan kita. Allah punya sifat dermawan, Rasulullah punya sifat dermawan. Kalau ada di tengah-tengah kita punya sifat dermawan, bahwa ini adalah suatu nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah 10 Zulhijjah sampai hari tasik seterusnya adalah ibadah kurban, bukan ibadah korban. Karena korban adalah yang kena musibah, ini ibadah kurban. Karena fi'ilnya fi'il amar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan mengetuk lahir batin kita dengan 4 pilar ini, kita tahun ini belum bisa haji. Tahun ini kita belum bisa kurban. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji
dan ibadah kurban. Karena ibadah haji adalah man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji seumur hidup sekali. Tetapi ibadah kurban bukan setahun sekali. Terus, dan metodenya bukan tahun ini istri saya, tahun besok anak saya, tahun besok anak kelima saya, anak bontot saya, sekarang bapaknya, bukan. Metodenya adalah luar biasa. Saya korban dari keluarga, umpamanya dari keluarga Yusuf, dan kami niatkan untuk almarhum kita semua. Itu hebat. Karena orang yang sudah meninggal, satu, nungguin doa dari kita. Kedua, orang yang sudah meninggal ingin rasanya kebaikan kita itu dilanjutkan oleh para penerusnya, para keturunannya. Yang terakhir, orang ahli kubur itu nungguin ibadahnya diniatkan karena orang tua atau ahli kuburnya. Maka luar biasa, bukan hari ini tahun ini bapaknya korban, besok istrinya, bukan. Atas nama kepala rumah tangga, dan Rasulullah ngajarin begitu. Kami korban untuk diri saya dan keluarga saya, dan kami korban untuk saya dan umat saya. Beruntung, hebat, luar biasa kita punya Rasulullah. Rasulullah niat berkorban untuk umatnya. Demikian dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengetuk lahir batin kita, sehingga kita bisa nambah pemahaman Islam, bisa nambah iman kita, dan mencapai kepada derajat inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kita adalah orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarna nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah bitaati faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wajhil karim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain wa littabi'ina min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya kafiyal muhimmat wa ya qadiyal hajat. Hajatuna ilaika katsir ya Allah, hajatuna ilaika katsir ya Allah, hajatuna ilaika katsir ya Allah. Wa anta limun biha wa basir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da a'din wa likrimataka ila yaumiddin. Allahumma barik lana ya Allah fi hadza jamaah. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa fidhum wa la tadarhum warfam li ta'atika ya Allah warzuqna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal yaidukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.